Salaman dulu nggak? Iya, itu bagus deh. Bagus ya. Buat intro, salaman dulu. Udah. Oke, salaman dulu ya. Biar yang like. Openingnya siapa ya, Rahmat? Oh, ada aja. Halo, selamat pagi ya. Tapi kalau di internet nontonnya malam bener. Halo, selamat hari, siang, pagi, malam buat internet. Kita ketemu lagi di acara Wow. Nah gitu dong. Harusnya kemarin kayak gitu tuh kalian nih. Waduh. Karbo, Kairat ngobrol. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Namanya Adel. Fikri atau Fahri? Fahri. Kalian bisa lihat fotonya di Ctrl Alt Del. Enggak, nih gede kok soalnya sini sama nanti animasi gitu keluar. Anjir. Muncul. Ada naganya. Di sini nanti keluar ya. Tulisannya kan bisa set gitu tulisannya. Set gitu linknya. Nah, nanti kita akan nanyanya. Gue sebenarnya udah ngelihat apa namanya dari dulu sih, memperhatikan gitu tuh lumayan konsisten juga gitu, dan amat sangat jarang ilustrator yang konsisten gitu loh ngembangin karya. Nah, kita 30 menit ini akan ngobrol-ngobrol, maksimum 30 menit, sama kalau di ini ya, di timer. Nah, di timer 30 menit ya. Nah, kita anggap aja kita lagi nanya-nanya bego aja ya, jadi anggap aja lu jelasin sedasar-dasarnya juga nggak apa-apa, ceritain basic-basicnya. Jadi ceritain dulu lu itu siapa dan sekarang lagi ngapain, sibuk apa pekerjaan? Iya. Selamat pagi teman-teman. Ya gila, kaku gitu kan. Ya jadi ya gue yang kayak tadi diperkenalkan ya, gue Adel Fahri, gue tinggal di Depok. Sekarang gue full freelance, tadinya ngantor. Sebenarnya main job gue awalnya ini emang kerja di advertising sebagai art director. Udah beberapa kantor ya, udah 2-3 kantor gitu, dan udah bertahun-tahun juga, dan baru resign kantor 1 tahun setengah lebih kemarin gitu. Sekarang mau fokus ke kerjaan ini, kerjaan freelance yang justru malah difokusin. Aneh kan, soalnya dulu ilustrasi atau konsep art gitu justru sampingan, kerjaan utamanya mah ya kerjaan kantor, ngurusin branding segala macam. Graphic design dong ya dulu? Iya, basicnya justru graphic design. Desain lebih ke iklan atau ke apa tuh, brosur atau apa? Lebih kalau awalnya kan emang kita lebih ke ini ya, lebih ke print ad dulu. Kalau saya lebih ke print ad, terus lama-lama makin ke digital sih. Kalau terakhir ngantor, kerja di kantor digital, kliennya Telkomsel gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, emang lo itu gambar itu dari kapan sebenarnya? Gambar mulai dari nol? Jadi gue tuh sempat ini, ada masanya timbul tenggelam bisa dibilang. jadi dari kecil sih gue suka gambar. Jadi dari zaman SD gue sering gambarin buku tulis gue sampai gue dimarahin gitu kan. Terus aja sampai gue dulu STM juga kan. Nah itu karena gue seneng main motor juga segala macam, gue seneng sama mesin-mesinan gitu. Yang dimana tuh akhirnya tanpa sadar gue kayak itu kerekam di alam bawah sadar gue gitu. Kayak mechanical things gitu udah ada di alam bawah sadar gue gitu. Gue masih sering gambar, satu saat gue berhenti ngegambar karena gue lagi ngedalamin desain atau software lain. Terus akhirnya mulai gambar lagi dan berasa sucks banget, kayak berasa dari nol lagi gitu gambar. Kalau lu udah biasa gambar, lu berhenti ngegambar setahun 2 tahun, itu udah sucks banget, lu mulai lagi pasti hancur sih. Kayak gitu. Nah, terus kayak berasa ngembangin banget pas gue kemarin 3-4 tahun kemarin baru putus. Asik. Putus. Serius lah, broken heart tuh paling bener sih. Kayak lu mau jago, lu broken heart dulu cuy. Tapi gue gak jago-jago sih sampai sekarang, biasa aja. Tapi sumpah lu kalau misalnya pelarian yang paling bagus tuh gambar udah paling gokil sih. Terus lu kayak mau ngasah artwork lu, ya kan lu ngapain lagi, sedih kan, daripada tidur-tiduran lu gambar, kayak gitu sih. Kurang lebih.
Ya Jual jadi putusin kalau gitu. Putusin. Oke. ya Jadi terus berarti lu tuh awalnya gambar emang udah tertarik dari itu ya? dari kecil sih. Robot gitu. Tapi udah Oh iya dari robot-robot itu. dari kecil gua antusias banget sama gambar-gambar robot tuh. Oh, oke. Nah, itu lu gambarnya lebih banyak pakai digital atau tradisional? Kalau dulu sih gue masih sering pakai cat air sama gouache gitu. Terus emang sih jarang gue upload karena cupu banget. Terus ya udahlah, gue pikir digital tuh akhirnya gue sekarang senang pakai digital karena menurut gue digital tuh lebih, ya lu kalau pakai cat air tau kan kalau salah ya udah lu ulang lagi. Malas gitu kan. Kalau digital lu bisa hapus atau undo lu atau enggak lu bisa bikin layer baru gitu. Itu sih yang gue pengen, karena gue juga orangnya nggak sabaran kan. Jadi digital menurut buat gue cocok banget. Tapi gue Instagram. ya. Tapi gue sampai sekarang masih analog kok. Kan gue juga ada kegiatan setiap Rabu tuh yang gambar bareng SPK. Apa tuh? Sketsa pulang kerja itu. Iya. Nah, itu kan gue gambar analog juga di situ. Gitu sih. Cuman gue masih prefer digital untuk gambar itu. Oh, bentar, gue sambil lihat ya. CTRL, Abdel. Kak, pakai Kak, nggak pakai C. Langsung ya, nyambung ya. Awas jangan kepleset nih. Kalau mereka langsung aja. Oh, ini ya. Mana sih kok ada? Bukan. Sini, Mas. Iya. Oke. Nah, itu. Biar sambil ngeliat dia. Nah, lu dulu ini pas apa namanya? Mulai gambar-gambar kayak gini. Aduh. Nah. Menarik juga. Di silent. Nah. Mulai gambar kayak gini mulai lu apa ya? Seriusin kayak gini pas masih di ini dong, berarti di agensi atau sebelum? Iya, agensi? masih di agensi. Masih di Itu agensi kayak, gambar-gambar. Heeh. Tapi memang dari awal tuh berarti lu memang udah tertarik robot terus kayak gini ya? Iya. Aku lihat kan tuh stylenya itu khas gitu loh, salah satu yang punya stylenya khas. Tapi emang sih, gue kan emang basicnya emang seneng ya kayak apa namanya komik gitu, gue baca semua komik segala macem. Cuman emang pertama kali gue ngeliat filmnya si Neil Blomkamp itu kayak ngerubah semuanya sih, kayak maksud gue dia nginspirasi gue banget. Neil Blomkamp. Tuh, Neil Blomkamp, dia tuh yang bikin District 9, Chappie, District 9, terus oh iya. dan seterusnya ya sci-fi gokil. Ada ini kan serangga. Iya itu dia. Sekarang kan dia bikin Odd Studio tuh. Nah sebelum District 9 yang nge-booming, dia dulunya sering bikin film-film indie gitu, kayak kerjaan-kerjaan isengnya dia gitu buat Porto. Nah semenjak itu era 2000 berapa ya? 2005 something, 2004 something. Gue kayak keinspirasi banget sama dia. Jadi dia kayak combining kayak near future sama sci-fi gitu. Terus itu kayak yang gue bayangin banget dan visualisasinya kayak gitu. Nah mulai dari situ gue kenal timnya dia tuh kayak Christian Pierce, terus kayak Aaron Beck, Ben Mauro, itu gokil sih emang dari taste sama visualnya dia gokil. Nah gue mulai ngikutin jejak itu sih, makanya kayaknya pengaruh besarnya itu sih sampai artwork gue kayak sekarang. Instagramnya pertama kali lo ini emang 2013 ya? Iya 2013. Tuh 2013 like dia cuma 62. Enggak, itu dulu malahan cuma 10. Itu karena 62 karena mungkin pas sekarang ada orang ngegali kali. Cuman belasan kali. Sekarang udah tuh 2000 tuh. Itu malah turun tuh. 2013 ya turun. 2013 sekarang tuh butuh 5 tahun untuk 2000 berarti ya. 2000 like. Ini buat kita ini. Kok ngomongin kalian sih ke situ harusnya. Tuh. Kan nontonnya di YouTube. Tuh. Ada ini dia butuh 5 tahun untuk lo minimum berapa rata-rata like-nya? 3.000-an, 4.000 ya? Kan sekarang algoritmanya Instagram berubah ya. Jadi apa yang lo share nggak 100% di share sama 100% follower lo gitu.
cuman berapa puluh persen gitu. Tapi kalau itu tembus, baru dia bakal, kalau misalnya tembus secara feedback, komen, likes, baru dia bakal nge-share ke 100%. Nah, gue sempat masuk ke waktunya tuh kayak misalnya gue ngepost yang 5.000 likes, 6.000 likes, sekarang udah turun. Emang algoritmanya ada yang berubah. Iya sih, gue lihat juga ketika gue share sesuatu tuh sekarang akhirnya ini emang agak turun. Slow gitu, Iya, iya. di Facebook juga. Di Facebook itu Ya, ketika gue share link itu entah mengapa dia nggak kebaca. Jadi iya, makanya kalau lo mau 100% reveal sama si followers lo kayak mesti bayar gitu sih. Oh iya, promote ya. Promote gitu. Oke, nah dari karya-karya ini, karya yang mana sih yang awalnya lo itu kayak apa tuh? Akhirnya, wah ini dia nih, gue mulai ini ya di sini gitu kan. Pada waktu lo dulu kerja di agensi kan, udah lo kerja terus pulang gambar iseng-iseng gitu. Akhirnya ada satu karya yang pasti ada kan satu titik di mana ini nih. Gitu. Oh iya ada. Itu karya yang mana? Terus jauh banget, terus jauh ke bawah. Nah, ini sebentar. Yang akhirnya gue menemukan cinta sejati gue gitu. Lah mana ya? Atau di delete jangan-jangan karena enggak kok, mengingatkan masa lalu. enggak. Ini udah mulai Turam. gue kayak udah nemuin. Tadi ini ya, di insert di sini. 1, 2, 3. Jadi memang perjalanan ini sedikit gue recap ya, perjalanan ilustrator, artis gitu, cuman selalu seperti itu sih. Pertama itu pasti stagnan gitu, stuck gitu, sampai ada titik di mana ya itu ini titik ledakan awal, retakan itu tuh harus dibikin. Memang begitu retak ya udah buka semuanya akhirnya. Oh iya, itu betul sih. Jadi terbukakan lah pintu itu gitu. Nah, kalau dari sebagai ilustrator, karya yang lu apa ya, karya yang paling membanggakan gitu tuh karya yang mana? Karya apa, atau lu pernah ngerjain apa gitu sebagai ilustrator ya, bukan sebagai graphic designer dulu? Sebenarnya sih gue collab sih, kerjaan collab sama si Elvan. Maksudnya gue nggak pernah nyangka itu kayak ngeblending dengan bagus gitu. Soalnya gue tadinya pesimis sih, anjir. Gue bilang kan sama Elvan, lu gambar karakter cewek dong, tapi kayak dia pilot gitu-gitu. Ntar gue gambar robotnya ini. Terus mana ya? Ini. Terus gue nggak pernah nyangka itu bakalan berhasil kayak. Tuh. Kalian nggak boleh lihat nih buat kamera. Oh lihat bentar. Terus akhirnya ya udah lu bikin sketchnya aja John, kata si Elvan. Ya udah gue bikin sketch segala macem. Nanti ya udah nih lo flashingnya di sini karakter ceweknya. Udah dia gambar, terus gue nyelesain background. Udah tuh sama-sama 70% pas digabungin tek. Sama apa kayak pas gitu itu sih. Dan itu ya gue seneng aja sih berhasil. Digital itu digital semuanya. Wah ini ntar bisa dilihat di linknya, nanti diedit sama Mas Rama. Nah ini kalau berarti kan lu sebelum lu jadi apa ya, menekuni ini lebih lanjut itu kan lu pasti udah kenalan juga sama ilustrator gitu-gitu. Itu awalnya lu gimana tuh membuka apa ya, link gitu, circle kayak gitu-gitu. Kalau awalnya tuh gimana? Lu bisa? Kalau dulu kan kita kenal gitu. Kalau dulu kan kita ada komunitas di DeviantArt gitu ya. Terus suka gathering gitu. Ketemuan. Komunitas apa waktu itu yang DeviantArt. Main ngefek. Ada DeviantArt Indonesia gitu ya? DeviantArt Indonesia. Itu kan sering gathering zaman dulu ya. Maksudnya sekarang udah mati ya? Udah mati banget. Ya itu gua Elvan, si Dika, si Dila Maharani. Maksudnya ya mereka ya kita emang ini apa namanya? Akhirnya karena sering nongkrong, sering ketemuan. Jadi berteman gitu, jadi akrab, jalan kemana-mana. Ya sampai sekarang sih. Tuh kayak dulu emang kayak gitu sih. Iya, tahu deh kalau ngumpul gitu, iya. Gede, udah ini. Sekarang palingan apa ya? Kita mungkin bikin formatnya sama kayak SPK gitu, ketemuan segala macam. Tapi sekarang sebenarnya lebih luas sih Mas daripada kalau dulu kan kayaknya nungguin tanggal ketemuan gitu kayak masih lama gitu. Sekarang setiap seminggu sekali karena kita udah punya acaranya. Kayak di sini kan banyak kan kayak lemari buku-buku lah atau apa segala macam. Itu lemari buku-buku ada lagi kegiatan. Jadi kayak misalnya lo donate
buku lu dapat digambarin sama artisnya gitu-gitu sih. Wih, keren ya. Iya keren. Kalau itu keren. di SPK itu berarti anak Depok itu lu tiap hari Rabu ya kalau nggak salah ya? Abu. SPK tuh kayak ada di Bandung, Jogja, banyak banget. Terus ada anak keret juga yang di ini nih di Bandung waktu itu pernah. Anak keret. Dia, siapa lupa namanya. Nah, kalau di Depok itu lo pasti selalu hadir. Lo ini. Nggak juga sih. Ya kalau lagi sibuk mah sibuk. Tapi kalau misalnya gue nggak berhalangan, gue usahain hadir lah. Tempatnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Kan sekarang kan dulu kan Depok, sekarang juga karena anak Jakarta Selatan pada ngerengek. Oh udah, gue nggak bisa nih ke Depok mulu segala macam. Ya udahlah, digabung aja Depok, jadi Depok Jakarta Selatan. Kadang kita ada yang di Kemang. Jakarta Timur di mana kalau Jakarta Timur? Jakarta Timur gabungnya sama Bekasi, ada. Ini kalian bikin Jakarta Timur di sini aja pakai itu. Ya udah bisa tuh. Ini aja ya, apa namanya, diusulin aja. Kalau mau. Sama anak SPK Bekasi. Main dulu tuh, kan lu rajin sketch tuh tiap hari. Oh iya, rajin banget. Daripada itu kan jarang nge-game gitu digunakan energinya. Cuman ya itu lumayan kegiatan kayak gitu lumayan ya, karena kan kayak banyak juga yang gak gue tahu ya, misalnya teknik apa segala macam, lo bisa langsung tanya ke orangnya kan. Misalnya, wah ada yang main, misalnya nih ada yang main cat minyak, itu kan susah banget kan. Itu kegiatannya begitu ngumpul itu gambar aja gitu bebas. Gambar aja bebas, nggak ditemain. Tapi yang gue lihat sih akhirnya orang jadi saling belajar satu sama lain gitu. Itu biasanya di mana? Di kafe. Di kafe biasanya sih. Kegiatannya biasanya berapa jam kalau kayak gitu? Nggak tentu sih kalau kafenya. Dulu sih kalau kafe ada yang 24 jam gitu bisa sampai jam 1 pulangnya. Itu gambar apa aja tuh? Macam-macam sih, keseringan ngobrolnya sih sebenarnya daripada gambar. Ya seru-seruan aja biar nggak penat. Itu biasanya dari banyak disiplin ilmu ya. Ada yang pakai digital nggak datang? Ada juga, ada yang digital, ada yang cat air, ada yang watch. Digital jangan dia cuma YouTubean doang itu. Terima kasih ya. Tahu-tahuan aja dia pura-pura. Main apa gitu? Iya, main apa? Iya, nonton karbol. Nonton karbol. subscribe. Kasihan yang udah ngedit nih. Ntar lihat foto lu yang masih pakai celana gitu, pakai kacamata. Biar kasihan menontonnya. Di subscribe. Terus kalau lu style kayak gini nih, artis favoritnya lu siapa nih? Kailim, terus Kailim yang ini ya? Ukita Kumuki. Iya, Ukita Kumuki si ini ya. Di Imaginary Friend ya? Iya, itu orang IFS. Orang IFS ya, kayak Stanley gitu. Si Kailim, terus si Woki Gord, Nivan Chantara, kayak gitu deh. Kalau lu ke depan nih, apakah dari lu dulu kan pertama kali ilustrasi gitu, pencapaian lu saat ini nih udah lumayan memenuhi beberapa poin-poin lu nggak? Kayak apa namanya itu? Checkpoint gitu. Checkpoint. Ini gua udah nih, asik kena akhirnya nih. Wah, 10.000 follower, 40.000 follower gitu-gitu. Oh, kalau misalnya ini soal follower nggak? Bukan Semuanya. Oh, iya. Contoh aja tuh. Oh, iya sih, kayak ada beberapa. Kalau misalnya ditanya gini, gue jadi ingat gitu. Biasanya kan kita udah lupa apa yang kita lewatin kan ya. Ya gue jadi ingat ada beberapa yang tadinya gue pengen achieve, sekarang udah ke achieve gitu. Tapi kalau misalnya suatu hal yang udah lo achieve, lo pasti setting target baru ya kan ya. Jadi itu kayak never ending ini sih sebenarnya. Tujuan yang nggak pernah selesai, dan emang selalu kayak gitu sih. Tapi menurut gue idealnya gitu. Ketimbang lo cepet puas gitu, ya udah lo stop di situ. Kayaknya itu dead banget sih. Iya. Nah, kalau ke depan yang belum terlaksana ini apa nih? Kayak apa ya? Ini sih gue kan emang lagi lagi nyoba bikin prototype mainan gitu based on desain robot gue. Iya tuh harus tuh, soalnya keren desain itu tuh. Ya mudah-mudahan keren, maksudnya beneran keren. Iya itu sih palingan. Nah kemarin tuh kayak ada orang mau nginvest gitu, tapi kayak nggak jadi karena gue nggak berani megang uang orang sih intinya. Orangnya soalnya nggak mau main bisnisnya, jadi dia kayak tok modalnya doang. Wih, jadi jarang-jarang lo ada gitu. Makanya gue nggak mau justru. Tapi dia naruh duit, pokoknya gue mau balik gitu, jangan-jangan enggak ya? Atau ya, selalu pakai gitu. Ya itu justru ngeri kan, kayak nggak jelas, dan gue nggak mau kelibat masalah kayak gitu. Kecuali kalau dia mau main bisnisnya gitu, gue baru mau. Di mentoring ya, ya. Jadi mana gue bantu marketingnya, nih gue ada temen di sini gitu. Selain uang, dia juga mau muterin, mau jalanin gitu, gue baru mau gitu. Kalau misalnya gue dikasih duit
tok gitu dong. Wah anjir, gue cabut aja kali gue. Iya sih. Kalau ngeri cuy itu. Aku juga pernah mau dikasih duit sama itu Juan berapa juta aja gua. 689 juta. Mau dikasih Mas ini pokoknya pakai gitu. Wah Ju jangan Ju takut tuh. Iya. Ada. Udah mie ayam aja satu mangkok. Gue masih utang Kenny. Oke, tapi emang tentang yang tadi kita selalu ini kemarin gue barusan kebetulan nulis itu si quote gitu di Instagram gue itu gue nulis tentang karya yang gagal itu yang bagus gitu. Di situ maksud gue adalah bener kata barusan kebetulan nyambung sih. Itu gara-gara gue baca buku Alex Charfen kalau nggak salah. Alex cuma dulu gue ingat tuh dia tuh bilang bahwa tapi dia ngomongin tentang bisnis ya. Your business is always broken gitu. And it meant to be like that gitu. Jadi profesi karya kita, hasil karya itu memang kita harus selalu jelek, harus selalu rusak. Kalau karyanya kita udah sempurna itu berarti titik di mana kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Iya, udah lu ngapa. Ini kita nggak kerja, kita nggak berkarya, udah itu sempurna karena nggak ada masalah. Kita kan selalu dapat masalah di sini jadinya. Oke, nah, tinggal berapa menit lagi? Wah, 10 menit lagi ya udah. Oke, nah ini sebelum habis ini kan lu harus ini. Tapi silakan lu mengulang lagi yang tadi kita ntar gue jelasin ke netizen. Jadi habis ini si Adele ini bakalan sharing ke anak Eret banyak hal sih. Nanti coba coba sih. Aku selalu ketukar. Nanti di sini habis ini akan sharing tentang stylenya juga. Habis itu ada workshop lah. Anak Eret nyobain gimana gambar robot gitu-gitu. Jadi pertanyaan terakhir biar kalian banyak karena ini udah 10.46 waktunya masih sedikit tipis. Tips-tips ini aja buat anak Kerat ini kan mereka baru mulai nih, anaknya masih galau. Antara gue mending cari pacar atau gue mending terus gambar atau gue mending cari duit atau gue mending apa? Atau gue mending ngapain gitu. Atau jadi selebgram gitu. Ini pertanyaan titipan dari Oh my god. DJ pengen jadi makeup artist. Nah itu tuh tips-tips untuk jadi ilustrator, membangun karir dari nol gitu biar akhirnya sampai di kayak titik lu sekarang ini. Apa nih untuk disampaikan ke netizen? Palingan ini sih apa ya yang lu jangan lupa untuk enjoy sih apa yang lu lakuin. Maksudnya ngegambar tuh nggak bakalan enjoy kalau kepaksa banget kan. Jadi maksudnya misalnya lu lagi gambar satu hal dan lu mentok stuck gitu, ya udah men, nggak usah lo paksa gitu. Lu gambar yang lain yang lo suka gitu. Atau akhirnya kalau mood lo udah balik lagi enak, lo balik lagi ngegambarin apa namanya yang lo tadinya stuck kayak gitu sih. Apa ya, kalau misalnya kita seneng ngelakuin apa yang kita lakuin, semuanya kayak nggak berasa berat sih menurutku. Walaupun itu sebenarnya berat gitu, tapi malahan kesusahan itu jadi kayak challenge gitu sih. Itu aja sih palingan. Soalnya gue suka juga banyak orang nanya di DM gitu, gimana sih lo nyampur orang kayak gini, kok nggak bisa ya, pusing segala macam. Sebenarnya gue juga nggak punya teori pastinya gimana men. Itu gue nemu juga nggak sengaja dan itu kayak ya udah selera gue kayak gitu aja udah. Kayak kalau dibilang orang yang ada kan orang teknis banget, misalnya lu dia pakai HSB ini mesti kayak gini terus dia buka sangat teoretikal dan gue sebenarnya bukan orang yang kayak gitu juga sebetulnya. Makanya gue juga bingung sih. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi lo jangan lupa enjoy aja atas progres yang lagi lo jalanin ini. Itu aja sih paling. Oke, siap. Ini semoga jawabannya memuaskan. Kalau nggak puas silahkan follow. Dipuaskan di DM. Oke, selanjutnya itu akhirnya karbol kita udah selesai. Tepuk tangan dulu. Nah, apa ingat subscribe apa kalau biasanya YouTube Like, comment, subscribe. Karena kasihan beneran yang edit itu harus lihat nanti fotonya nanti di sini nanti itu kasihan banget untuk mendapatkan info-info terbaru salah satunya juga. Selanjutnya nanti udah ya kalau gitu ya buat YouTube-nya. Ya udah. Jumpa di kabel berikutnya. Kita santai aja sampai jumpa di kabel berikutnya dan salam karbol itu apa kemana? Lupa gua. Bukan bacanya yang benar itu. Bukan. Mana lupa. Anti bakteri. Wah waktu itu loh, Cahyadi yang inget nih. Iya, Cahyadi. Karbol. Karena dengan ngobrol lah. Semua bisa terkontrol.
Nah, ya, dengan ngobrol semua bisa terkontrol. Kebetulan kontrol aja. Kontrol aja ya. Ya, Yoi. Tangan. Oke, jadi buat tinggal ya. Silakan. Ini masih record.